Selamat berjumpa kembali para pemirsa Reform 21. Selamat menyaksikan In Conversation with saya Leonie. Saat ini kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Billy Kristanto dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Pak Billy, kita saat ini sedang dalam minggu di mana kita merayakan atau mengingat 500 tahun reformasi. Apa yang bisa Pak Billy bagikan tentang pengalaman minggu ini? Ya, perayaan atau peringatan seperti ini penting ya untuk kita gereja gitu, karena kalau kita nggak mengenal akar kita gitu, kita jadi kurang jelas dari mana kita datang gitu, dan ketidaktahuan tentang akar itu biasa ada kaitan dengan ketidaktahuan tentang identitas kita gitu. Kita kan ada sekarang dari orang seringkali bilang itu kita standing on the shoulder of giants before kita gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka orang-orang yang membangun tradisi sebelum kita, dan kita mengenal Alkitab juga melalui mereka. Nah, saya pikir peringatan seperti ini penting untuk gereja-gereja supaya tahu kita punya identitas ini asal dari mana gitu. Jadi kita bisa menggali apa juga yang mereka gali, sehingga kita juga waktu kita berjalan ke depan melihat kepada masa depan, tantangan dan juga menantang dan sebagainya, kita tahu kita ada modal gitu ya. Kita bukan dari kertas kosong yang nggak ada isinya sama sekali. Mungkin bisa Pak Billy bantu kita semua bisa mengerti seperti apakah keadaan gereja atau keadaan ibadah sebelum adanya reformasi tersebut. Ya, jadi kita mungkin kali ini kita fokus di dalam khususnya aspek ibadah dan musik gitu ya. Karena reformasi kita tahu banyak sekali mempengaruhi aspek-aspek yang lain di dalam kehidupan ini. Tapi salah satu yang penting pasti reformasi gereja. Dan salah satu kehidupan atau aktivitas gereja yang salah satu yang paling penting yaitu tentang ibadah. Dan reformasi memberikan dampak pada ibadah. Kalau kita melihat sebelum reformasi, di situ orang beribadah. Memang orang beribadah juga datang ke gereja. Mereka menyembah Tuhan. Mereka ada gambaran tentang apa itu Christ event ya. Mereka seperti mendramakan kehidupan Kristus gitu. Tapi seperti kita tahu banyak di dalam pada zaman itu orang-orang yang katakanlah kurang terdidik, misalnya seperti para petani dan sebagainya. Orang-orang sederhana itu nggak bisa betul-betul ada full akses kepada ibadah ya, karena pertama mereka nggak bisa berpartisipasi gitu, dan juga selain itu juga dipimpin di dalam bahasa Latin yang tentunya cuma bisa dimengerti oleh sekelompok segelintir orang saja gitu, sehingga orang-orang yang sederhana itu waktu mereka datang beribadah, mereka mungkin ada semacam perasaan kekaguman, in awe dan sebagainya, tapi sebenarnya tanpa pengertian gitu. Nah, orang-orang seperti Luther, seperti Calvin, seperti Zwingli, waktu mereka melakukan reformasi ini di dalam ibadah, mereka mau make sure, mereka mau memastikan bahwa orang waktu datang ke ibadah itu mereka bisa mengerti gitu. Jadi bukan cuma kagum kepada Tuhan di dalam ketidakmengertian gitu ya, itu jadi sangat konsep yang sangat apa ini kabur ya jadi ya. Jadi mereka juga bisa akses waktu mereka mendengar firman Tuhan, waktu perjamuan kudus mereka mengerti apa artinya gitu. Lalu waktu misalnya memuji Tuhan juga mereka bisa terlibat di dalamnya, bukan cuma dilakukan oleh certain group of core atau orang-orang tertentu yang terdidik dalam musik, tapi mereka juga bisa menyanyi memuji Tuhan dengan lagu yang sederhana di dalam proporsi mereka. Saya pikir kata kunci partisipatif ibadah yang berpartisipasi melibatkan banyak orang, seluruh jemaat, itu salah satu tekanan yang sangat penting di dalam reformasi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah melihat dari keadaan kondisi gereja saat ini, ibadah ataupun musik, apakah reformasi itu masih relevan menurut Pak Billy? Mungkin kita bukan cari relevansi reformasi terhadap zaman sekarang, tapi kalau kita melihat sebetulnya zaman sekarang ini ada banyak hal yang nggak relevan dengan prinsip reformasi, atau lebih tepat lagi nggak relevan dengan prinsip Alkitab gitu ya. Sementara Alkitab mengajarkan tentang ini priestly, common priesthood of all believers, semua orang itu adalah imam, dan karena itu dia bisa beribadah kepada Tuhan gitu ya, tanpa harus diwakili, ada direct access. Sampai sekarang kita masih melihat ada fenomena seperti itu, di mana waktu kita melihat misalnya waktu ibadah yang menyanyi orang-orang tertentu dan mereka itu sangat mendominasi, jadi jemaat waktu hadir, mereka hadir hanya sebagai tanda kutip semacam penonton gitu. Jadi mereka mungkin terkagum-kagum dengan suara orang yang memimpin pujian, worship leader dan sebagainya. Tapi mereka nggak betul-betul bisa terlibat. Dan ini satu hal yang perlu sekali lagi direformasi gitu dalam hal ini ya. Saya nggak bicara dalam denominasi tertentu, tapi ini juga bisa menjadi kelemahan daripada denominasi apapun. Lalu kalau mau tekankan aspek yang kedua, misalnya tentang pengertian juga sama ya. Memang kita percaya di dalam kekristenan pasti ada elemen
Martin Lloyd Jones pakai istilah ini ya, romantic element gitu, aspek perasaan, aspek even feeling, atau kita lebih suka di dalam tradisi reform kita pakai istilah affections gitu. Perasaan yang mendalam maksudnya. Pasti ada bagian itu gitu. Dan kekristenan nggak mungkin tanpa affections itu ya. Jonathan Edwards tulis tentang religious affections misalnya. Tapi sekali lagi kalau kita belajar daripada para reformers seperti Calvin, seperti Zwingli, mereka sangat menekankan pentingnya pengertian ya. Jadi waktu seorang menghadap Tuhan, dia kagum, dia tersentuh dan sebagainya. Ada aspek emosi betul gitu, tapi tersentuh karena apa gitu ya. Ada konten isi apa gitu yang mereka merasa diubahkan dalam kehidupan. Kalau kita nggak bisa mengartikulasikan itu dengan baik, saya khawatir waktu kita beribadah, jadi di situ yang terjadi sebenarnya cuma sekedar penalaan emosi ya. Jadi kita seperti emotional tuning gitu apa ya, penalaan emosi. Jadi kita datang dengan emosi tertentu di dalam ibadah, ada emosi tertentu lalu kita coba menala, lalu keluar kita rasa sudah sefrekuensi dengan emosi itu. Waktu kita hadir lagi di dalam dunia karena kita nggak dibekali dengan pengertian, akhirnya kita kolaps lagi secara emosional, dan itu terjadi setiap minggu seperti itu ya. Permainan gelombang emosi. Jadi itu sama sekali nggak cukup gitu. Karena itu emosi juga perlu sangat dikaitkan juga dengan pentingnya pengertian. Mungkin Paulus di dalam surat Korintus ya mengingatkan kita waktu kita memuji, waktu kita berdoa, kita memuji dan berdoa bukan hanya dengan roh tapi juga dengan our mind, dengan akal budi kita ya. Dua-duanya. Dari penjelasan Pak Billy barusan ada dua pertanyaan yang langsung terlintas. Yang pertama, di mana tadi Pak Billy mengatakan saat ibadah hanya dipimpin oleh beberapa orang yang mungkin mendominasi sehingga yang lain terdiam. Apa yang Pak Billy bisa sampaikan kepada para pemirsa yang menyaksikan sebagai jemaat, karena mungkin bisa dibilang mayoritasnya adalah sebagai jemaat. Pemikiran apa atau konsep nilai yang salah apa, cara berpikir apa yang salah yang harus mereka perbaiki dalam hal beribadah? Saya mungkin pakai pendekatan ini, pakai pendekatan istilah saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan pakai istilah service gitu ya, Sunday worship service, atau dalam bahasa Jerman juga pakai istilah Gottesdienst itu service, atau bahasa Belanda juga kira-kira mirip. Jadi ibadah itu kan satu pelayanan gitu ya. Pertama kita datang itu untuk melayani gitu. Nah pertanyaan siapa yang dilayani gitu. Seringkali mungkin kita berpikir yang dilayani terutama pasti manusia gitu ya. Tapi yang kita layani sebetulnya terutama itu adalah Tuhan gitu. Jadi waktu kita di dalam ibadah ya, waktu kita di dalam Sunday worship service itu, yang kita layani itu adalah Tuhan gitu. Nah waktu kita datang kita melayani Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan apa? Salah satunya adalah dengan puji-pujian gitu. Ini satu konsep yang harusnya terus kita hayati ya, sehingga waktu jemaat datang itu dia datang bukan sekedar untuk dilayani. Saya percaya di dalam ibadah, saya percaya jemaat pasti juga mengalami pelayanan yang dari Tuhan, itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi istilah service itu sendiri ya, ibadah ya, dari itu bahasa Arab, bahasa yang dekat sekali juga dengan bahasa Ibrani gitu. Mengabdi ibadah itu akar katanya sama gitu ya. Avad kalau di dalam bahasa Ibrani. Jadi itu kita melayani, dan terutama kita melayani Tuhan gitu. Waktu kita melayani Tuhan, kita datang bukan untuk di entertain. Ini bukan audience seperti saya datang ke konser atau ke bioskop yang saya menonton, yang saya dipuaskan, yang saya dihibur gitu. Tapi saya datang kalau mau tetap pakai istilah entertain, saya sebetulnya bagaimana entertain Tuhan gitu. Bagaimana saya menghibur hati Tuhan gitu. Bukan berarti Tuhan ada dalam kesedihan, bukan itu ya poinnya. Tapi bahwa kita datang untuk menyenangkan Tuhan gitu. Jadi kita melayani Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saya percaya kalau orang datang dengan sikap ibadah seperti ini ya, karena kita sudah terlebih dahulu menerima keselamatan dari Kristus, lalu sekarang kita boleh membalas cinta kasih Tuhan, kita meresponi kasih itu di dalam ibadah, sehingga ini akan menimbulkan satu ibadah yang partisipatif. Semua orang akan terlibat di dalam pelayanan itu ya, tanpa harus minder atau melihat oh yang melayani sebenarnya cuma orang-orang ini yang dianggap penting, yang ada di mimbar dan sebagainya, kita yang duduk di bawah sepertinya nggak ada kesempatan melayani gitu. Padahal semua jemaat harusnya kan melayani gitu ya. Tadi Pak Billy mengatakan bahwa terkadang ada gereja atau jemaat yang datang itu adalah seperti ingin ada satu pengalaman emosi. Sedangkan setelah selesai itu sudah selesai dan tidak ada lagi, dan minggu depan ada lagi. Nah pertanyaan yang di ekstrim yang selanjutnya di sisi yang satunya adalah seringkali datang dan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada emosi di dalam ibadah, bahkan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Apa komentar dari Pak Billy? Memang kita juga harus sangat kritikal dengan bahaya yang lain lagi ya. Satu bahaya tadi kita mungkin pakai istilah semacam hiperromantisisme atau apa ya. Ini gambaran yang lain kalau boleh
pinjem istilah siapa ini Martin Lloyd Jones, kayak dia pakai istilah defective orthodoxy gitu. Jadi ini memang gambaran teologinya ortodoks, ketat doktrinnya dan sebagainya, tapi defektif ya, nggak menimbulkan zeal atau passion atau gairah di dalam kehidupan. Dan tentu saja ini nggak cocok dengan konsep doktrin manusia yang kita terima dari firman Tuhan ya, karena antropologi kita kan mengajarkan kita ini ada emosi juga gitu ya. Waktu Calvin menulis tentang faculty of the soul, bagian dari jiwa, dia bicara tuh mind atau understanding, satu lagi yaitu affection. Jadi aspek affections atau perasaan itu tentu harus diperhatikan juga gitu. Kita bukan mau menaruh perasaan sampai di dalam posisi Tuhan, bukan itu gitu. Karena kita mesti tetap harus membedakan perasaan dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu bukan perasaan gitu. Tapi itu ada perjumpaan yang real, perjumpaan yang nyata dengan pribadi Tuhan ya. Itu pasti ada. Emosi kita pasti terpengaruh ya, ada certain resonance gitu. Karena kalau itu tidak terjadi maka kita ragu-ragu apa betul-betul ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini kalau kita baca dalam Alkitab misalnya, khususnya di dalam Perjanjian Lama itu orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka menghadapi dengan takut dan gentar. Jelas ada aspek emosi ya. Mereka bukan melihat Tuhan lalu terus kemudian oh ini Tuhan gitu ya. Mereka bukan seperti itu, tapi mereka ada kegentaran yang juga pasti melibatkan certain emosi juga di dalamnya. Dan ini menjadi satu ibadah yang akhirnya juga menyentuh keseluruhan eksistensi kita dan bukan cuma sekedar menyentuh kognitif kita saja gitu ya, tapi keseluruhan kehidupan kita gitu. Mungkin kalau boleh dikaitkan dengan teori ini ya, retorik di dalam zaman lampau itu orang seringkali bilang pengajaran atau retorik speech yang baik itu mempunyai 3 elemen itu. Ini bukan Alkitab ya, tapi ini di dalam penggalian orang yang menurut saya juga ada bijaksana yang dari Tuhan. Yaitu pertama harus ada aspek dozer, yaitu mengajar gitu. Ada konten speech yang diberikan itu ada kontennya. Jadi ini ada aspek mengajar, dozer. Yang kedua itu ada aspek delektar, yaitu kita yang mendengar itu bisa delight in, bisa delighted ya. Jadi delektar, dan ini sudah pasti sangat berkaitan dengan kita punya affection termasuk emosi dan sebagainya. Jadi bukan cuma insightful secara ini ya, dozer, tapi juga delektar. Orang itu bisa delight gitu. Dan terakhir yang ketiga itu dikatakan ada aspek yang namanya mover, yaitu menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi saya pikir ini ada bijaksana di sini. Pertama ada aspek pengajaran, kedua itu orang itu bisa delighted, dan ketiga akhirnya orang itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Saya percaya perjumpaan dengan Tuhan yang asli, yang pribadi Tuhan yang sesungguhnya, itu pasti include 3 hal ini. Nggak mungkin cuma include dozer atau cuma include delektar tanpa dozer atau cuma mover tapi nggak tahu isinya apa gitu. Kita percaya semuanya akan tercover gitu. Saya membayangkan para pemirsa yang menyaksikan ini adalah jemaat-jemaat biasa yang sepertinya tidak ada andil pada saat mereka ke gereja. Mereka tidak bisa bersuara bilang harusnya ada 3 ini, harus ada 3 elemen. Lalu kalau yang menyaksikan ini adalah para pelayan-pelayan dalam si ibadah ataupun mungkin hamba Tuhan yang melayani sebagai guru Injil atau apapun, apa yang bisa dibagikan oleh Pak Billy terkait dengan ibadah ini? Ya, pertama memang yang paling dituntut banyak itu adalah para pemimpin gereja ya, tentunya kita yang paling bertanggung jawab di situ. Tapi katakanlah kalau kita nggak di dalam posisi itu ya, ini belajar dari Calvin gitu, kita hidup kan di dalam ordo gitu ya, ordo dari atas sampai bawah gitu. Kalau Calvin mengajarkan misalnya kita ordo di sini, kalau kita rasa ini status quo macet, kita coba ngomong sama ordo yang di atas kita. Nah, tanggung jawab ordo ini bicara sama yang di atasnya lagi. Demikian seterusnya gitu. Mungkin kalau kita ordonya di sini kita mau langsung kasih tahu yang paling di atas, mungkin ada kesulitan ya. Orang juga mungkin bisa salah paham, salah mengerti, seperti kita mau kontrol dia dan sebagainya. Mungkin ada ini ya Pak, isu yang nanti jadi semakin kompleks gitu. Tapi kita boleh bersuara gitu. Dan saya percaya waktu kita membicarakan prinsip kebenaran firman Tuhan itu, dignitasnya itu bukan ada pada kita ya, yang pembicara, tapi ada pada kuasa kebenaran firman Tuhan itu sendiri gitu. Jadi firman Tuhan kalau dikatakan itu sendiri ada kuasanya, tanpa harus kita bergantung kepada siapa yang mengatakannya. Karena kita bukan bergantung kepada siapa yang mengatakannya, tapi apakah itu yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saya percaya pemimpin yang rendah hati ya, akan menempatkan diri juga sebagai fellow learner, karena kita ini semuanya murid ya, nggak ada yang pemimpin nggak perlu belajar lagi, nggak perlu dikoreksi lagi, itu nggak ada gitu. Jadi memang perlu kerendahan hati. Di sisi yang lain, dari sisi orang yang memberitahu juga, kalau dalam firman Tuhan dikatakan memberitahu juga dengan yang lemah lembut, dengan sikap kerendahan hati juga ya, bukan dengan kesombongan.
Untuk menutup, Dan dalam hal reformasi dan dalam hal ibadah dan musik dan gereja, apa yang bisa Pak Billy sampaikan langsung kepada para pemirsa sebagai kata-kata terakhir? ya mungkin kata-kata terakhir kalau kita melihat di dalam pergumulan reformer seperti Calvin, seperti Zwingli, Luther juga kita bisa mengatakan seperti itu. Sebenarnya mereka itu bukan orang yang mulu-mulu ya, tapi mereka ingin kembali kepada ibadah gereja mula-mula. Gitu. Di dalam pergumulan mereka merasa ini gereja makin lama makin berkembang tradisinya dan menjauh dari gereja mula-mula. Gitu. Soalnya mereka ingin kembali kepada awal sebetulnya ibadah yang sesuai dengan Alkitab di gereja mula-mula itu seperti apa. Dan itu yang seharusnya juga menjadi pergumulan kita sekarang. Gitu. Saya tahu banyak gereja yang kepingin semuanya updated gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam spirit para reformator itu mereka justru bukan mau menjadi kontekstual, updated dan sebagainya. Tapi kembali kepada awal itu bagaimana. Dan justru dengan seperti itu mereka menjadi sangat updated gitu. Dengan kembali kepada masa lampau, menggali kekayaan tradisi, kekayaan Alkitab, justru mereka menjadi sangat relevan di dalam zamannya gitu. Kita mesti percaya dengan spirit yang sama itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy dan terima kasih juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Tetaplah selalu bersama dengan kami di Reform 21. Saya Leonie, Tuhan memberkati.